Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. How are you today? I hope you are still happy and spirit. So, today we are going to learn about a letter to describe a person. Sebuah surat untuk mendeskripsikan seseorang. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pertemuan ini, pada kali ini kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, next ke slide selanjutnya. So, last meeting we have learned how to describe a person orally. What if we have to describe the person in written form? Sometimes we have to write short message through our mobile phones or write emails or letters. In this section, we are learning to write a letter to describe the physical appearance of a person. Oke, pertemuan terakhir atau minggu kemarin kita telah mempelajari bagaimana sih kita mendeskripsikan seseorang atau sesuatu yang kita lihat ya melalui hanya ucapan aja, ya enggak. Minggu lalu atau pertemuan kemarin saya telah menampilkan beberapa tokoh dan kalian bisa mendeskripsikan by oral ya, hanya dari ucapan kalian. Nah, what if we have to describe the person in written form? Gimana jika kita mendeskripsikan seseorang melalui tulisan? Gimana? Ayo kita mempelajari ini bagaimana kita mendeskripsikan orang melalui tulisan. Sometimes we have to write short message through our mobile phones or write emails or letter. Nah, kadang-kadang kalian juga sering bercerita tentang seseorang ya, yang seseorang kepada teman kamu melalui mobile phones ya, seperti kamu WA, lines or DM, or sometimes you write on your Instagram, Twitter or any else. And in this section, we are learning to write a letter to describe physical appearance of person. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana kita menulis surat. Kita menulis surat untuk mendeskripsikan penampilan seseorang, ya, penampilan fisik seseorang. Next, how do you describe the person? Nah, bagaimana kamu mendeskripsikan dia? Coba kalian deskripsiin sendiri ya di rumah. Oke, descriptive essay purpose atau tujuannya. The purpose of descriptive essay is to describe a person, place, or thing so the reader can easily understand. Ya, tujuan dari descriptive essay ini adalah untuk mendeskripsikan mendeskripsikan seseorang, tempat, atau sesuatu. Jadi pembaca itu bisa mudah untuk memahaminya. Ya, objectives. Yang pertama adalah describe personality, dan yang kedua describe physical appearance. Nah, yang pertama ya nih, describe personality. Kita menjelaskan atau mendeskripsikan personality. Describe personality adalah kita mendeskripsikan atau menjelaskan kepribadian seseorang ya. Misalkan nanti ya kita jelaskan ya di slide selanjutnya. Nah, yang kedua yakni describe physical appearance atau mendeskripsikan penampilan fisik. Ya, penampilan fisik itu yang seperti minggu lalu kita sudah pelajari ya. Oke, next.
how we do describe the hair. Nah, kalian ada yang kenal nggak dengan tokoh yang saya tampilkan? Ini adalah seorang musisi. Ya, bagaimana kalian mendeskripsikan rambutnya dia? Bagaimana rambutnya dia? He has blah 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 hair. Kalian bisa jawab sendiri-sendiri ya di rumah ya. Next, how do we describe the bodies? Ada yang kenal dengan tokoh ini? Pasti sudah tidak asing lagi ya. Oke, he is bla 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 bla. Gimana bodinya dia bagaimana ya? Oke, next, the kinds of face. They are square, round, triangle, oblong, oval, diamond, heart. Nah, kalian sudah bisa melihat ya. Kalau square itu kotak, round, bulat, triangle, oval, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh bentuk muka semua orang. Ya, kalian yang mana nih? Kalau Mister sih yang oval. Oke, appearance, penampilan. Do you know him? Ada yang kenal dia? Ya, dia adalah Reza Rahadian. Oh, how do you look like? He is tall, slim, dark hair, and confident and cool. Next, appearance. How do you look like? Who is she? He is Ria Ricis. And how do you look like? She is short, slim, white skin, and she is confident and cool. Yeah. Personality atau kepribadian. Nah, di sini kita mempelajari kepribadiannya. Yang pertama adalah cool. Nah, she is very cool last night. Dia sangat keren tadi malam. Nah, ya. And then next, funny. He is funny at the school. And friendly. Akbar is super friendly. Nah, jadi kepribadian ini kita menggunakan kata sifat ya. Ada banyak lagi seperti smart, and then clever, rajin. Kalau yang negatifnya ada lazy, malas, dan lain-lain. Oke, di sini adalah struktur dari personal letter. Nah, yang perlu kita ketahui yaitu yang pertama itu ada tanggalnya atau date. Biasanya tanggal ini ditulis pada kiri paling atas. Tanggal ini menunjukkan kapan waktu sudah surat itu ditulis. Yang kedua, address, alamat. Bagian ini adalah tempat di mana kamu menulis surat atau alamat asal di pengiriman tinggal. Alamat ditulis pada bagian kanan atas. Nah, yang ketiga ini salutation and name, salam dan nama. Bagian ini menuliskan salam pembuka dan nama penerima surat. Contohnya, dear, dearest, sweetheart, darling, my love, dan lain-lain ya. Misalkan contoh ada dear my friend, dear my wife. Nah, gitu ya. And then next, introduction, pembukaan. Pembukaan ini surat biasanya dimulai dengan sebuah pembukaan seperti tanggapan dari surat sebelumnya, atau bisa juga awal perkenalan diri. Jadi jika kalian baru memulai surat menyurat. Nah, di sini kalian membukanya itu tergantung. Misalkan kalian sudah mendapatkan surat dari misalkan teman kamu. Nah, kamu itu membalas dengan pembukaan itu.
Dan kalau kamu baru mulai, kamu bisa memperkenalkan gitu. Dan next, body, isi surat. Bagian ini merupakan isi atau inti dari surat. Pada bagian body ini kalian menceritakan semua isi surat yang ingin kalian ceritakan. Nah, body surat ini isi cerita ya. Jadi apa yang ingin kamu ceritakan pada seseorang, nah kamu isinya diisi di ini ya, bagian body atau isi surat. Nah, kemudian di next ada closure, penutup. Bagian ini menunjukkan bahwa akan segera berakhir. Nah, jadi kalimat-kalimat yang ada di penutup ini sudah menunjukkan bahwa ceritanya atau surat ini akan selesai atau mau habis. Dan complimentary close, salam penutup. Bagian ini merupakan ungkapan penutup pendek seperti with love, sincerely yours, with love, and so on. Dan juga bisa ditambahkan kalau misalkan muslim, kalian kan muslim semua. Jadi kalian bisa menambahkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan next, signature, tanda tangan. Bagian ini berada di bawah complementary clause. Kalian bisa membubuhkan tanda tangan atau bisa juga hanya inisial nama kalian. Nah, kalian juga bisa menambahkan tanda tangan nih di bawah surat, paling bawah. Next, starting and closing the letter. Nah, ini startingnya nih. Kalian bisa memulai dengan how are you? Hope this letter finds you. Thank you for last letter. It was so good to hear from you. So for answering late, I'm so sorry I should have written earlier. I'm so sorry to inform you that. Nah, di sini kalian sudah lihat kan di bagian, coba saya balikin ke slide selanjutnya sebelumnya. Nah, kalian lihat di introduction, di sini ada pembukaan dari surat. Biasanya dimulai dengan sebuah pembukaan seperti tanggapan dari surat sebelumnya. Nah, di sini ada sebuah tanggapan surat dari sebelumnya. Ada contoh tanggapan surat dari sebelumnya, yakni thank you for last letter. Nah, and then there is it was so good to hear from you, dan ada lagi sorry for answering late. Nah, itu adalah contoh pembukaan atau starting the letter. Nah, ini selanjutnya ada closing ya, ada closing atau penutupnya. I'm looking forward to seeing you. See you. I will write soon. I will have to stop now. I'm waiting for a quick reply. Looking forward to see you again. Bye bye. Nah, di sini adalah contoh penutup. Ya. Nanti kita melihat surat, bentuk suratnya dan bagian-bagiannya. Nah, di sini di bagian sini kita writing a friendly letter. A friendly letter sounds like you are talking to a friend, sharing news about your life. It is polite to ask question about your friend's life too. Nah, di sini di bagian pertama ada heading. Heading itu di sini kita bisa menambahkan street address, city, ya, alamat dan tanggal kamu menulis itu. Nah, yang kedua ada greeting atau tadi yang kita ya greeting kayak dear ya, salutation ya. Salutation itu salam ya. Bisa dear my love, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dear my love. Nah, terus skip line dan kalian isi yang pertama itu kalian bisa introduction dulu ya, pembuka dulu. Kemudian kalian dilanjut dengan body atau isi cerita yang kamu ingin ceritakan kepada seseorang. Nah, yang keempat
Nah, yang keempat yakni kalian biasa menambahkan closing ya. Closing. Kemudian yang terakhir bisa kalian tambahkan signature atau tanda tangan atau nama aja ya. Oke. Slide ini tidak usah ya. Oke, next. Thank you very much. Oke, thank you very much for watching. Kalau ada pertanyaan silakan tanyakan pada saya di WhatsApp. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.